Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Baiklah, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya dahulu. Karena ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Baiklah, perkenalkan, nama saya Fitriana, NIM 0306191030, Prodi PGMI 1 semester 3, mata kuliah IPS di MI atau SD. Dosen pengampu Eka Yusnaldi, SPD MPD. Oke, selamat menyaksikan dan memahami videonya. Video yang saya buat ini adalah video pembelajaran yang berjudul Toleransi Antar Umat Beragama di Indonesia. Sebelum saya lebih lanjut ke penjelasannya, saya mohon alangkah teman-teman meringankan tangan terlebih dahulu untuk like, subscribe, and comment ya di bawah ini. Baiklah, saya lanjutkan kembali. Di sini saya akan membahas materi tentang toleransi antar umat beragama di Indonesia. Pengertian toleransi secara umum adalah sikap yang saling menghargai dan menghormati antar individu ataupun kelompok di dalam masyarakat, meskipun terdapat perbedaan di dalamnya, baik itu perbedaan pendapat, pandangan, agama, ras, budaya, dan perbedaan lainnya. Toleransi merupakan sikap saling menghormati dan menghargai antar individu dan antar kelompok dalam lingkungan masyarakat. Toleransi bisa berupa toleransi antar agama, antar suku, antar perbedaan lainnya. Contoh toleransi dapat ditemukan di berbagai lingkungan, baik itu di rumah, di sekolah, di masyarakat, serta dalam kehidupan berbagai berbangsa dan bernegara. Terdapat 6 agama di Indonesia. Yang pertama Islam, yang kedua Kristen, yang ketiga Katolik, yang keempat Hindu, yang kelima Buddha, dan yang keenam Konghucu. Terdapat tempat beribadahnya yaitu Islam di masjid, Kristen di gereja, Katolik juga di gereja, Hindu di pura, Buddha di wihara, Konghucu di kalenteng. Menurut saya, agama adalah cara manusia melakukan ibadah atau mengatur peribadahan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta tata cara mengatur hubungan manusia dengan manusia lain, serta hubungan manusia dengan lingkungannya, yang merupakan bagian dari makhluk ciptaan Tuhan. Manusia memiliki agama karena mempunyai tujuan untuk menjadi tatanan kehidupan atau aturan yang berasal dari Tuhan, di mana hal tersebut nantinya mampu membimbing manusia menjadi seseorang yang berakal dan berusaha mencari kebahagiaan hidup baik itu di dunia ataupun di akhirat, sebagai bekal dalam kehidupan di tahap yang selanjutnya yaitu di alam fana. Selain itu, agama juga bertujuan memberikan pengajaran kepada para penganutnya agar dapat mengatur hidupnya sedemikian rupa guna memperoleh kebahagiaan untuk dirinya sendiri ataupun untuk masyarakat sekitar. Agama juga dapat menjadi sebuah pembuka jalan untuk bertemu dengan Sang Pencipta manusia, yaitu Tuhan Yang Maha Esa ketika manusia mati kelak.
Toleransi antar umat beragama merupakan hal yang paling penting untuk dimiliki setiap orang di saat ini. Apabila setiap orang mempunyai sikap toleransi yang tinggi, maka ini akan meminimalisir terjadinya konflik antar umat beragama, dan kehidupan antar umat beragama pun akan hidup dengan tentram dan damai. Maka dari itu, sangatlah penting untuk menerapkan sikap toleransi sejak dini, sehingga ketika kita beranjak dewasa akan terbiasa dengan sikap toleransi dengan umat beragama lainnya. Namun, di saat ini, sikap toleransi antar umat beragama sudah mulai berkurang dan sulit ditemukan di kalangan anak muda saat ini. Dapat dilihat dari sering terjadinya kasus mengenai tidak adanya toleransi di Indonesia. Dengan adanya kasus ini, saya berharap agar kita sebagai salah satu anak muda generasi penerus bangsa haruslah dapat mengembangkan sikap toleransi antar umat beragama. Jenis-jenis toleransi. Toleransi beragama. Toleransi beragama adalah sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan agama yang ada di dalam kehidupan dalam beragama. Contohnya, toleransi adalah dengan menghormati hak setiap orang untuk memilih agamanya, serta memberikan ruang bagi mereka untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Toleransi budaya. Di Indonesia yang memiliki ragam budaya, toleransi adalah kunci untuk hidup rukun satu sama lain. Dengan toleransi, tidak ada sikap merendahkan atau superioritas antar budaya. Karena itu, setiap orang harus mampu untuk memandang sama rata terhadap budaya yang lain. Toleransi berpolitik. Toleransi ini lebih mengarah pada bagaimana setiap orang dapat menghargai dan menghormati pendapat politik yang dimiliki oleh setiap orang. Dengan toleransi, setiap orang dapat sama-sama menjaga hak politik orang lain. Toleransi sosial. Arti kata toleransi sosial mengacu pada keberadaan orang-orang yang masuk dalam kelas sosial berbeda. Secara historis, ada banyak kasus intoleransi sosial yang melihat dalam perasaan superioritas yang dimiliki sebagian orang dibandingkan orang lain, yang mereka anggap lebih rendah karena mereka memiliki sumber daya ekonomi yang lebih sedikit. Toleransi seksual. Toleransi jenis ini ada dengan rasa hormat antara orang-orang yang berbeda jenis kelamin. Makna dari toleransi sosial juga bagaimana seseorang mau menerima keberagaman seksual berdasarkan pada fakta bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk memutuskan kecenderungan seksual mereka dan bagaimana ia memiliki identitasnya sendiri. Toleransi rasial. Toleransi rasial berkaitan dengan hubungan yang mungkin ada antara orang-orang dari etnis atau etnis yang berbeda. Toleransi rasial adalah tentang bagaimana orang-orang diatur secara harmonis dengan orang-orang yang memiliki latar belakang ras yang berbeda. Asal-usul toleransi ini melibatkan fisik seseorang, bentuk perilaku, dan tabiatnya. Toleransi pemikiran. Dasar pemikiran atau gagasan adalah bagaimana seseorang memahami orang lain
keyakinan berbeda dengan dirinya sendiri. Toleransi pemikiran adalah bagaimana seseorang yang menerima gagasan yang dimiliki berbeda atau bahkan bertentangan dengan apa yang seseorang anut. Terdapat beberapa contoh di dalamnya, ialah contoh toleransi beragama. 1. Menghormati umat beragama lain yang sedang beribadah sesuai dengan keyakinannya. Yang kedua, menghargai hari besar umat beragama lain. Yang ketiga, tidak memaksakan ajaran agama sendiri kepada orang lain yang berbeda agama. Yang keempat, saling menyayangi antar teman meskipun berbeda agamanya. Yang kelima, menghormati muslim yang sedang puasa dengan tidak makan atau minum di depannya. Yang keenam, tidak membeda-bedakan masyarakat berdasarkan agama dan kepercayaannya. Yang keenam, tidak mengganggu atau mengolok-olok umat agama lain. Yang ketujuh, menolong sesama masyarakat tanpa membeda-bedakan latar belakang agamanya. Yang kedelapan, tidak mempersekusi umat agama lain yang sedang beribadah. Yang ke-8, tidak mencampur adukan akidah dan keyakinan dalam beribadah antar masyarakat yang berbeda agama dengan embel-embel toleransi. Contoh toleransi di rumah. 1. Saling menyayangi antar anggota keluarga. Kedua, menghargai anggota keluarga yang berbeda agama. Yang ketiga, tidak sedang berhalangan puasa, menghormati anggota keluarga lain yang sedang berpuasa. Yang keempat, menghargai keberadaan seluruh anggota keluarga. Yang kelima, mengulurkan bantuan kepada setiap anggota keluarga yang membutuhkan. Yang keenam, menghormati anggota keluarga yang lebih tua. Yang ketujuh, menerima kekurangan anggota keluarga lain. Yang kedelapan, mengajarkan pendidikan moral dan agama kepada anak. Yang kesembilan, saling menghormati keputusan anggota keluarga lain asalkan tidak bertentangan dengan nilai dan norma. Yang kesembilan, menjalankan peran dalam keluarga dengan baik dan benar. Contoh toleransi di sekolah. 1. Tidak memilih-milih teman meski berbeda suku atau agama. Yang kedua, menghormati teman agama lain yang sedang berdoa. Yang ketiga, tidak menghina teman yang berasal dari suku lain. Yang keempat, sekolah memberi pendidikan agama sesuai agama tiap-tiap siswa. Yang kelima, memberi kesempatan bagi siswa untuk berdoa sesuai agama masing-masing. Yang kelima, menghormati teman yang tingkat pemahamannya kurang. Yang keenam, tidak mengolok-olok teman yang berbeda warna kulit atau memiliki keterbatasan fisik. Yang ketujuh, menjenguk teman yang sedang sakit atau terkena musibah. Yang kedelapan, menghormati guru dan tenaga didik lainnya. Yang kesembilan, bersikap toleransi pada tiap kesempatan di lingkungan sekolah. Contoh toleransi di masyarakat. 1. Ikut gotong royong dan kerja bakti di lingkungan masyarakat demi kepentingan umum. Kedua, menolong sesama tanpa melihat latar belakang, suku, dan agamanya. Ketiga, turut serta membangun sarana umum bersama-sama. Keempat, memberi bantuan terhadap korban bencana alam yang sedang membutuhkan. Kelima, memberi sumbangan kepada kaum fakir miskin. Yang keenam, membantu tetangga yang sedang kesusahan. Yang ketujuh,
tidak menciptakan kasta kedudukan atau kelas sosial di lingkungan masyarakat. Kedelapan, tidak memancing konflik sara atau suku, agama, ras, antar golongan. Yang kesembilan, menghormati adat istiadat yang berkembang di masyarakat. Yang kesepuluh, bersikap baik dan sopan santun terhadap sesama anggota masyarakat. Contoh toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesatu, memberi hak yang sama terhadap kaum minoritas di suatu wilayah. Kedua, menghormati dan menegakkan hak asasi manusia atau HAM pada tiap masyarakat. Yang ketiga, mengharuskan tiap perusahaan untuk memberi waktu ibadah bagi karyawannya. Yang keempat, tidak membeda-bedakan antara warga asli atau warga pendatang. Yang kelima, kaum mayoritas tidak boleh memaksakan kehendak kepada kaum minoritas. Yang keenam, menekankan sesama toleransi dalam persatuan dan kesatuan. Yang keenam, mengizinkan pendirian rumah ibadah dari tiap agama asalkan sesuai peraturan yang berlaku. Yang ketujuh, pemerintah memastikan layanan publik diterima masyarakat tanpa membedakan suku dan agama. Yang kedelapan, mengizinkan orang lain untuk menjadi calon pemimpin daerah selama tidak bertentangan dengan peraturan. Yang kesembilan, menjunjung tinggi semangat Bhinneka Tunggal Ika. 10. Penerapan toleransi umat beragama di Indonesia dapat kita lihat di tayangan gambar sebagai berikut ini. Manfaat dari toleransi adalah menguatkan iman. Dengan bersikap toleran, seseorang sudah menghargai dan menghormati agama lain yang berbeda keimanannya. Ketika seseorang mampu memiliki sikap toleransi, ia akan mengenal banyak orang dengan berbagai latar belakang agama. Pada posisi inilah ia bisa menguji seberapa kuat iman ketika berhubungan dengan orang lain. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Kurang dan lebih saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada semuanya. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat bagi yang mendengar dan yang menyimak.